Hukum KPR syariah dengan menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamli. Nah, pertama ini akan saya jelaskan definisinya secara ringkas, kemudian hukumnya, lalu bagaimana fatwa DSN MUI tentang IMBT. Yang saya hormati, pertama akan saya jelaskan pengertian apa yang disebut dengan IMBT. Definisi IMBT atau ijarah muntahiyah bitamli adalah akad ijarah. Ya, ijarah itu sewa penyewa benda dalam hal ini yang berakhir dengan opsi atau hak pemilik terjadinya pemindahan hak milik pada akhir masa sewa yang umumnya dilakukan dengan akad hibah atau pemberian. Ya, jadi pada awal akad pemindahan hak milik sifatnya adalah wa'ad atau janji yang sifatnya tidak mengikat. Jika janji ini ingin dilaksanakan, maka wajib ada akad pemindahan kepemilikan setelah selesainya akad sewa menyewa. Ini ada keterangan demikian di dalam fatwa MUI tentang IMBT, yaitu fatwa nomor 27 tahun 2002. Hukum dari ijarah muntahiyah bitamli yang menjadi rujukan saya adalah Syekh Muhammad Taqi Usmani. Beliau mengatakan hukum IMBT ini ada rincian. Pertama, ada bentuk IMBT yang diharamkan, yaitu IMBT yang menjadikan akad ijarah dan akad jual belinya menjadi satu kesatuan akad secara mengikat. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang dibolehkan ketika akad sewa dengan pemindahan hak milik ini tidak mengikat. Nah, ini kembali ke yang pertama yang diharamkan. Mengapa tadi haram? Karena terkena larangan hadis tadi, sokotai fi sokotin, yaitu larangan menggabungkan dua akad di dalam satu akad dan larangan mempersyaratkan satu akad untuk melaksanakan akad yang lain. Sokotai fi sokot yang ada dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sokotaini fi sokotin wahidah. Ya, bahwa Rasulullah telah melarang dua akad di dalam satu akad. Jadi kalau antara sewa dengan pemindahan hak milik yang itu pada umumnya lewat pembelian atau hibah, kalau ini hibah itu merupakan harus dilakukan keharusan. Nah, ini berarti mengikat. Kalau pemindahan hak milik berupa hibah ini bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan, ini berarti tidak mengikat. Nah, ketika itu mengikat, ini tadi yang pertama terkena larangan dua akad di dalam satu akad. Ya. Lalu ada larangan mempersyaratkan satu akad untuk melaksanakan akad yang lain. Ini juga dilarang ya, di beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bayataini fi bayani. Rasulullah telah melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Kemudian juga ada hadis lain yang inti larangannya sama, tidak boleh mempersyaratkan satu akad untuk melakukan akad yang lain. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yahilu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan salah atau pinjaman dengan jual beli. Wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli.